Halo teman-teman semua, pada kali ini kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi mengenai timbulnya penghindaran pajak berganda atau P3B. Kelompok kami yaitu kelompok 6 terdiri dari Naomi Risabella Panggabean atau saya sendiri, kemudian Christina Dametasya, kemudian ada Gia Cinta OM Rewareda, kemudian ada Ava Ranggita, dan yang terakhir adalah Dava. Materi P3B ini terdiri dari 4 subbahasan. Yang pertama, ada asas pemajakan terhadap penghasilan, kemudian yang kedua, timbulnya pajak berganda, yang ketiga, model tax treaty, dan yang keempat, pola tax treaty. Asas pemajakan terhadap penghasilan. Yang pertama, asas domisili atau kependudukan. Pemungutan pajak dikenakan kepada setiap wajib pajak sesuai domisili tempat tinggal masing-masing. Asas domisili diberlakukan kepada setiap warga negara yang berdomisili di negara tersebut. Tidak peduli melihat dari mana pendapatan didapatkan, baik dari luar maupun dalam negeri. Asas domisili juga diberlakukan kepada perorangan maupun suatu lembaga, baik lokal maupun asing, yang menetap di Indonesia, wajib menyetor pajak kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, asas sumber. Perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan negara tempat sumber pendapatan Anda didapatkan. Tidak peduli berada di mana atau dari mana wajib pajak tersebut, maka Anda wajib membayarkan pajak. Misalnya, ada orang asing bekerja di Indonesia dan mendapat gaji dari pemerintah Indonesia, maka berkewajiban membayar pajak ke pemerintah Indonesia. Timbulnya pajak berganda. Pajak berganda dapat timbul karena terjadinya transaksi pada lintas batas negara dan terdapat lebih dari 2 negara yang mengklaim hak pemungutan pajaknya berdasarkan faktor-faktor penghubung berikut. Yang pertama itu ada personal connecting factor. Faktor penghubung ini mengaitkan hak pemajakan suatu negara berdasarkan status subjeknya terhubung dengan negara tersebut. Konsep ini juga sering disebut dengan konsep residence atau personal attachment. Menurut sistem pemajakan domestik di banyak negara, klaim hak pemajakan berdasarkan personal connecting factor menimbulkan klaim hak pemajakan terhadap penghasilan baik yang bersumber di dalam daerah teritorial negara maupun yang bersumber dari luar negara. Yang kedua itu ada objective connecting factor. Faktor penghubung ini mengaitkan hak pemajakan suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi dengan wilayah teritorial suatu negara. Konsep ini juga sering disebut dengan konsep source atau objective attachment. Suatu klaim hak pemajakan berdasarkan objective connecting factor menimbulkan klaim hak pemajakan yang terbatas hanya terhadap penghasilan yang bersumber dari suatu negara. Pajak berganda timbul apabila objek pajak yang diterima oleh subjek pajak yang sama dikenai pajak 2 kali. Bila pengenaan pajak berganda ini tidak segera diatasi, maka hal ini dapat menimbulkan distorsi dalam perkembangan investasi internasional. Pajak berganda meliputi semua pemungutan pajak yang lebih dari 1 kali, dapat berganda atau double taxation atau lebih, yang dikenal dengan multiple taxation terhadap suatu objek atau subjek pajak. Apa-apa aja sih yang biasanya dipungut dalam sistem seperti ini? Yang pertama itu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasanya terjadi karena beberapa benturan antara lain. Yang pertama itu nasionalitas. Benturan ini umumnya terjadi pada orang pribadi yang berada di negara penganut sistem tempat kelahiran atau ius soli dengan orang tua dari negara penganut sistem keturunan atau ius sanguinis. Yang kedua itu ada nasionalis dengan residensi. Pada orang pribadi, hal ini akan terjadi apabila warga dari negara penganut nasionalis bertempat tinggal pada negara penganut sistem residensi. Hal ini pun terjadi pada wajib pajak badan, di mana badan yang didirikan berdasarkan hukum penganut tempat pendirian namun berkedudukan di negara penganut sistem residensi. Yang ketiga itu ada residensi. Akan terjadi pada subjek pajak yang memiliki tempat tinggal di negara perpajakan yang menganut sistem domisili namun berada dalam waktu yang substansial di negara penganut kehadiran substansial. Kemudian sistem yang kedua itu ada pajak penjualan. Hal itu dapat terjadi apabila dalam prinsip pemajakan negara pengekspor
penganut prinsip negara asal (origin principle) pajakan oleh negara asal barang dan jasa. Sedangkan negara mengimpor menganut sistem prinsip negara tujuan atau destination principle, pemajakan oleh negara tujuan sebagai pemanfaatan barang dan jasa. Setelah itu ada jenis-jenis pajak berganda. Jenis-jenis pajak berganda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ekonomis. Pajak ganda ekonomis atau ekonomis double taxation adalah pajak ganda yang dikenakan oleh dua negara atas dua subjek pajak yang berbeda mengenai penghasilan yang sama yang didapat dari kegiatan ekonomi yang sama. Pajak ganda ekonomis akan selalu muncul jika suatu negara menganut classical system. Sistem klasikal ini didasarkan atas pemisahan yang tegas antara badan di satu sisi dan pemiliknya di sisi lain. Dalam sistem ini, pengenaan pajak atas badan dan pemiliknya yaitu orang pribadi akan pajak sendiri-sendiri. Sehingga kalau pajak keduanya digabungkan akan menghasilkan tarif efektif yang lebih besar. Kemudian ada jenis pajak yuridis. Permasalahan di dalam pajak yuridis ini biasanya akan timbul karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah dual residence, yang mana seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki status penduduk lengkap untuk tujuan perpajakan, yang mana orang tersebut akan dianggap penduduk oleh dua otoritas pajak. Permasalahan kedua adalah konflik antara asas sumber dan asas domisili. Biasanya terjadi karena antara worldwide income principle dan konsep kewenangan atas wilayah. Worldwide income adalah negara domisili yang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh penduduknya, sedangkan negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Permasalahan ketiga akan timbul apabila dua negara atau lebih memberlakukan sistem satu jenis penghasilan yang bersumber dari wilayahnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengertian sumber penghasilan dari negara satu dengan negara lain. Model tax treaty. Saat ini terdapat dua model treaty yang sering dijadikan acuan, yaitu OECD model dan UN model. Sebagai suatu model P3P, OECD model maupun UN model bukan merupakan instrumen yang harus dipergunakan dalam melakukan negosiasi P3P. Jadi tetap bergantung pada masing-masing negara, apakah bersedia atau tidak untuk menggunakan model yang telah disusun oleh OECD maupun UN. P3P. Dalam OECD model, tujuan utama dari suatu P3P adalah untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3P dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional. Sedangkan dalam UN model, tujuan P3P lebih luas, yaitu untuk meningkatkan investasi asing ke negara-negara berkembang. Selain itu, tujuan lainnya yang hendak dicapai adalah sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari negara-negara berkembang. Yang kedua, perbedaan dalam tataran pasar-pasar substantif yang mengatur hak pemajakan. UN model sebagai representasi dari negara-negara berkembang tentunya ingin mendapatkan hak pemajakan yang lebih banyak dari negara sumber penghasilan. Sebaliknya, OECD model berkeinginan hak pemajakan lebih banyak ada di negara domisili. Dengan perbedaan tersebut, terdapat perbedaan perumusan dalam pasar-pasar internasional. Pola tax treaty. Yang pertama, taxing inbound income, yaitu pemajakan atas SPDN yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Subjek pajaknya yaitu SPDN. Objek pajaknya terdapat pada pasal 4 ayat 1, tidak termasuk ayat 3. Pengurangnya terdapat pada pasal 6 dan 9. Menghitung pajaknya terdapat pada pasal 16 ayat 1 dan 2 serta 4. Tarif pajaknya pasal 17 ayat 1A atau B. Kemudian penghilangan pajak berganda terdapat pada pasal 24 Undang-Undang PPH, berlaku bagi WPDN dan BUT. Kemudian metodenya yaitu kredit dan per country limitation. Kemudian mengatur tentang negara sumber penghasil. Yang kedua, taxing outbound income, yaitu pemajakan atas SPLN yang memperoleh penghasilan yang bersumber dalam negeri. Subjek pajaknya yaitu SPLN, baik OP ataupun badan. Objek pajaknya yang pertama, SPLN BUT, terdapat pada pasal 5 ayat 1A, B, dan C.
Yang kedua, SPLN non-BUT pada pasal 26 ayat 1, 2, dan 4. Pengurangnya terdapat pada pasal 5 ayat 2 minus ayat 3 dan pasal 6 untuk SPLN BUT. Perhitungan pajaknya terdapat pada pasal 26 ayat 1, 2, dan 4, dan tarif pajaknya untuk BUT pasal 17 ayat 1B, untuk non-BUT pasal 26 ayat 1A atau B, serta penghilang pajak bergantinya tidak ada. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa.